Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gua akan membahas beberapa proyek besar dan ambisius negara Arab Saudi. Mulai dari mengubah gurun pasir yang gersang menjadi lahan pertanian, membangun kota masa depan yang super canggih, dan membangun beberapa tempat hiburan yang luar biasa megah. Nah, penasaran kan? Dan berikut gua akan membahasnya secara lengkap untuk lo semua. Dan inilah proyek super ambisius negara Arab Saudi. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke videonya and let's go! Mengubah gurun menjadi lahan subur. Arab Saudi merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Maka tak heran jika negara ini memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Namun hebatnya, banyak dari mereka yang sadar sejak dini kalau kekayaan mereka saat ini akan habis seiring berjalannya waktu jika mereka hanya mengandalkan pemasukan dari bisnis minyak bumi secara terus-menerus. Karena seperti yang kita ketahui, minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang berarti akan habis seiring berjalannya waktu. Oleh karena itulah, Arab Saudi terus mencari cara dan juga tempat untuk berinvestasi yang tepat agar perekonomian mereka tetap stabil atau bahkan terus meningkat. Nah, salah satu ide mereka yang cukup gila adalah mengubah gurun pasir yang gersang menjadi lahan pertanian yang subur. Mereka berambisi ingin mengubah gurun tersebut menjadi wilayah pertanian agar nantinya lebih produktif. Dan siapa sangka, jika proyek ambisius ini ternyata membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan hanya dalam kurun waktu 60 tahun saja, mereka telah berhasil mengubah 24 km persegi wilayah gurun tandus menjadi lahan perkebunan yang sangat subur. Nah, atas keberhasilan inilah Arab Saudi tidak lagi khawatir soal krisis bahan pangan di negaranya. Bahkan kini mereka menjadi salah satu negara pengekspor hasil pertanian di Timur Tengah. Ya, hal ini tentu tidak hanya menekan pengeluaran biaya negara untuk mengimpor bahan pangan, namun juga menjadikannya sebagai pemasukan bagi negara selain minyak bumi. Namun di balik itu semua, mengolah lahan tandus menjadi lahan perkebunan yang subur bukanlah perkara yang mudah. Bahkan mungkin hanya bisa dilakukan oleh negara-negara tertentu atau negara-negara maju. Karena selain membutuhkan teknologi yang canggih, menjalankan proyek seperti ini juga memerlukan anggaran yang sangat besar. Nah, mungkin kamu nanya, gimana sih sebenarnya cara mengubah gurun menjadi lahan pertanian? Nah, meski terdengar canggih, namun faktanya metode yang digunakan Arab Saudi ini merupakan metode lama dengan sedikit modifikasi mengikuti perkembangan zaman. Namun yang paling mencolok adalah bentuk lahan pertanian mereka. Ya, jika pada umumnya lahan pertanian berbentuk persegi ataupun persegi panjang, namun berbeda halnya dengan lahan pertanian di Arab Saudi, di mana lahan-lahan pertanian di tengah gurun ini dibuat membentuk lingkaran-lingkaran besar yang memiliki diameter kurang lebih 1 km. Bahkan kalian juga bisa melihat pemandangan yang cukup unik ini melalui Google Maps. Tak hanya memiliki diameter yang sangat besar, jumlahnya pun sangat banyak, bahkan bisa diperkirakan mencapai ribuan. Namun di balik suksesnya proyek ini ada perjuangan dan juga anggaran yang tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar mereka adalah bagaimana cara mengairi tanaman di lahan berpasir. Tentu sangat tidak mungkin menggunakan sistem irigasi sungai ataupun parit-parit kecil, karena daya resap pasir sendiri sangat tinggi sehingga sangat tidak efisien. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, mereka menggunakan sistem irigasi unik yang dinamakan teknologi center pivot irrigation, atau juga dikenal sebagai teknologi irigasi poros tengah, yaitu sebuah sistem irigasi yang dibuat di atas permukaan tanah. Nah, dengan alat ini kita bisa menyemprotkan air, pupuk, dan juga pestisida yang secara otomatis disesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan oleh si tanaman, sehingga lebih presisi dan juga lebih efisien. Jadi gak ada tuh yang namanya gagal panen. Bahkan untuk tanaman sekelas gandum, kentang, tomat, jagung, dan cabai yang terbilang cukup sulit dalam perawatannya juga bisa tumbuh dengan subur bahkan di lahan berpasir seperti di tengah gurun ini.
Lalu apa sih sebenarnya teknologi Center Pivot Irrigation ini? Nah, Center Pivot Irrigation atau juga biasa disebut sebagai irigasi lingkaran tengah ini merupakan cara penyiraman irigasi menggunakan sebuah alat yang berputar mengitari tanaman. Inilah yang juga sekaligus menjadi alasan kenapa lahan pertanian di gurun pasir ini berbentuk lingkaran. Nah, teknologi ini sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1947 dan mulai diterapkan oleh para petani di tahun yang sama. Banyak dari mereka yang merasa sangat puas dengan kinerja alat ini karena dianggap lebih efisien dan menghemat biaya serta tenaga para petani dalam mengolah lahan mereka. Bahkan dalam sistem irigasi modern saat ini, Center Pivot Irrigation merupakan salah satu sistem irigasi yang paling sering digunakan. Jika dilihat secara detail, sistem irigasi pivot poros tengah ini adalah sebuah irigasi sprinkler overhead yang terdiri dari beberapa segmen pipa yang biasanya terbuat dari baja galvanis ataupun aluminium dengan sprinkler yang diposisikan di sepanjang center pivot. Pipa-pipa ini disatukan dan didukung oleh rangka baja yang ditopang dengan menara beroda. Nah, pada setiap roda biasanya juga akan dipasangi motor penggerak. Ketika dioperasikan, alat ini kemudian akan berjalan mengelilingi lahan mengikuti porosnya, sambil menyemprotkan air yang sudah dicampur dengan pupuk. Kamu pasti juga bertanya-tanya kan, dari manakah mereka mendapatkan air di tengah-tengah gurun yang gersang ini? Jawabannya adalah dengan menambangnya. Ya, karena tidak mungkin mengandalkan hujan, apalagi harga remote pengendali hujan saat ini sangat mahal, mereka akhirnya memiliki ide untuk memompa air dari dalam tanah. Sebagai negara yang sangat paham dalam dunia pengeboran minyak bumi, tentu sangat mudah bagi mereka untuk melakukannya. Nah, karena membutuhkan pasokan air yang sangat banyak, mereka pun memutuskan untuk mencari sumber air yang tak terbatas jumlahnya. Ya, satu-satunya cara adalah dengan mengebor pada kedalaman tertentu, yaitu sekitar 1000 meter di atas permukaan tanah atau 1 kilometer. Nah, setelah berhasil menemukan sumber air yang dimaksud, mereka kemudian akan memompa air tersebut dan mendistribusikannya ke setiap pipa-pipa di Center Pivot Irrigation. Dengan ilmu yang matang, anggaran yang cukup, dan dukungan penuh dari pemerintah Arab Saudi, pertanian ini sangat sukses dan juga menguntungkan bagi negara. Selain dapat memenuhi bahan pangan dalam negeri, Arab Saudi juga mampu mengekspor dan menyuplai bahan pangan ke beberapa negara tetangga di wilayah Timur Tengah. Dan kabarnya beberapa tahun ke depan Arab Saudi akan terus memperluas lahan pertanian mereka guna memenuhi kebutuhan pasar dan dalam negeri. Ya, untuk sekelas negara maju seperti Arab Saudi saja pemerintahnya sangat serius dalam mengembangkan potensi pertanian mereka. Walaupun awalnya tanah mereka sangat tandus, namun akhirnya berhasil menjadi tanah yang subur dan lebih produktif, yang terbukti bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan yang tadinya mengimpor sekarang justru menjadi negara pengekspor. Nah, gak kebayangkan jika tanah yang sejak awal saja sudah subur kemudian mendapat perhatian serius dari pemerintah, mungkin negara Konoha bisa menjadi negara maju. Proyek Megacity Neom. Pada tahun 2017 lalu, putra mahkota Arab Saudi yaitu Mohammed bin Salman mengumumkan proyek ambisiusnya yang diberi nama Proyek Megacity Neom. Masih sama seperti proyek sebelumnya, proyek ini juga termasuk dalam Saudi Vision 2030 atau visi Arab Saudi, yaitu sebuah strategi untuk mengalihkan ketergantungan ekonomi yang tadinya hanya mengandalkan sektor minyak bumi menjadi sektor-sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, kesehatan, dan infrastruktur. Ini juga sekaligus menjadi reformasi energi bersih, terbarukan, dan berteknologi tinggi. Nah, Megacity Neom sendiri dirancang sebagai kota super maju, pintar, dan bebas dari polusi, dengan memanfaatkan energi terbarukan. Bahkan digadang-gadang jika proyek ini merupakan proyek terbesar, sekaligus menjadi yang termahal di dunia, yang diperkirakan bisa menelan biaya mencapai ribuan triliun rupiah. Kota Neom ini nantinya akan difokuskan sebagai pusat hiburan dan juga pariwisata dunia, yang diharapkan bisa menarik banyak pengunjung dari seluruh penjuru dunia.
Sehingga Arab Saudi tidak lagi khawatir jika suatu saat cadangan minyak bumi mereka telah habis, karena ekonomi mereka telah ditopang oleh sektor-sektor tersebut. Nah, kota Neom kabarnya akan dibangun di kawasan barat Arab Saudi, atau tepatnya di antara Teluk Aqobah dan Laut Merah. Megacity ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu kota apung Oksagon, tempat rekreasi Trojena, dan kota yang paling megah adalah kota The Line. Nah, untuk kota apung Oksagon sendiri akan difokuskan sebagai kota industri yang nantinya akan dibangun di atas Laut Merah yang berdekatan dengan terusan Suez, sehingga menjadikannya sebagai tempat yang sangat strategis dengan banyaknya jalur transportasi dan juga perdagangan. Nah, untuk kota rekreasi Trojena akan difokuskan sebagai tempat rekreasi, hiburan, dan juga pariwisata yang nantinya akan menghadirkan banyak tempat hiburan, mulai dari ski, hiking, relaksasi, water sport di danau, water park, dan pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi lainnya. Dan untuk kota yang paling istimewa yaitu kota The Line akan dikhususkan sebagai kota yang bebas emisi dan juga polusi dengan memanfaatkan desain tata ruangnya yang padat dan berdekatan, sehingga nantinya seluruh aktivitas penduduknya dapat diakses hanya dengan berjalan kaki. Nah, sesuai dengan namanya, kota ini akan dibangun memanjang dan berdinding cermin sepanjang 170 km dan lebar 200 meter. Selain itu, di sepanjang kota The Line juga akan dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit dengan ketinggian 500 meter yang diperkirakan mampu menampung penduduk Arab Saudi sebanyak 9 juta orang. Tak hanya itu, kota The Line juga menawarkan kota yang futuristik dengan ruang untuk bekerja, bermain, dan menjalani kehidupan yang hampir keseluruhannya didukung oleh kecerdasan buatan atau AI dengan teknologi terbaru. Dan kerennya, satu tempat dengan satu tempat lainnya dapat diakses dalam 5 menit dengan hanya berjalan kaki. The Line juga menawarkan jaringan transportasi umum yang sangat efisien. Bahkan perjalanan dari ujung ke ujung kota diklaim hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit. Nah, semua teknologi yang menunjang kehidupan di kota The Line ini akan didukung oleh energi terbarukan, termasuk tenaga angin, matahari, dan hidrogen. Hal ini menjadikan kota The Line sebagai kota pertama di dunia yang didukung oleh energi terbarukan. Tak hanya sekedar gedung, dinding kaca, dan lantai keramik, kota The Line juga menghadirkan pepohonan yang rimbun yang akan ditanam di sepanjang kota The Line. Nah, kota The Line sendiri terbagi menjadi 3 level. Untuk level yang pertama dinamakan ground level, di mana level ini nantinya akan dikhususkan untuk para pejalan kaki. Oleh karena itulah di zona ini tidak akan dibangun jalan raya dan tidak akan ada yang namanya mobil. Hal ini bertujuan untuk memperluas ruang gerak manusia di dalamnya, sehingga gak ada lagi cerita telat karena jalanan macet. Di zona level pertama ini nantinya juga akan dibangun Green Park atau taman hijau di sepanjang jalan, sehingga nantinya penduduk kota The Line akan merasakan suasana khas hutan atau pedesaan, yang diharapkan mampu menambah semangat ataupun bisa mengurangi stres setelah seharian bekerja. Ya bayangin aja, setelah kalian pulang kerja atau sekolah yang rasanya gak karuan, terus di sepanjang jalan pulang kalian disuguhi pemandangan pepohonan yang sangat indah, sejuk dan vibes-nya sedang berjalan-jalan di pedesaan, tentunya rasa capek, ngantuk, dan stres seketika. Nah, maka tak heran jika kota The Line ini mendapat sebutan sebagai kota impian. Kemudian untuk level kedua, didesain khusus sebagai pusat perbelanjaan, di mana nantinya akan dipenuhi bangunan seperti toko, mall, dan supermarket yang menjual berbagai kebutuhan sebagai penunjang kehidupan. Dan yang terakhir adalah level 3. Level 3 merupakan level paling bawah, dan entah kenapa urutannya kebalik. Tapi yang jelas pada level ini merupakan tempat berlalu lalangnya kendaraan transportasi yang membawa berbagai kebutuhan dalam kota, seperti truk barang, truk kontainer, dan lain sebagainya. Di level ini juga terdapat jalur kereta berkecepatan tinggi yang diperuntukkan untuk mengantar para penumpang dari satu titik ke titik lainnya. Kereta ini diklaim bisa membawa penumpang dari ujung kota ke ujung lainnya dengan waktu tempuh kurang dari 20 menit. Meski terdengar seperti kota dalam film fiksi, namun pada kenyataannya kota ini benar-benar sedang dibangun dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 50 tahun ke depan. Namun di balik itu semua, banyak kontroversi bermunculan seiring berjalannya proyek ini. Salah satu yang cukup membuat kita khawatir adalah sistem pemerintahan di dalamnya.
Dikabarkan jika nantinya kota The Line ini akan memiliki sistem pemerintahan sebagai negara sendiri yang terpisah dari aturan-aturan yang mengatur seluruh Arab Saudi. Ya, kita lihat saja nanti. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Nah, coba kalian kirimkan video ini ke grup keluarga masing-masing. Siapa tahu keluarga kalian bisa mendiskusikannya dan bisa mengambil kesimpulan. Oke lah, terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.